Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, solih dan solihah semuanya. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang pendahuluan dan fawaid kisah anak solih materi ke-25 tentang Allah Maha Menghidupkan yang ada pada halaman ke-79. Nah, kita lihat halaman 79. Allah Maha Menghidupkan. Hari kiamat pasti terjadi. Hari di mana manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian. Hari hancurnya langit dan bumi. Orang-orang bercerai-berai lari dari keluarga dan kerabat. Hari itu tidak ada tempat berlindung, tidak ada penyelamat, kecuali orang-orang yang beriman dan taat. Merekalah orang-orang yang mendapat lindungan dan syafaat. Selanjutnya di bawah, matahari terbit dari barat pada hari Jumat. Itulah tanda datangnya hari kiamat. Hari itu tertutuplah semua pintu taubat, semuanya tak bermanfaat selain amal soleh. Ketika bunyi sangkakala yang pertama ditiupkan, pertanda berakhirnya semua kehidupan. Bumi bergoncang, gunung-gunung tumbang, langit dan seisinya terbelah pecah berantakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Setelah seluruh makhluk mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan mereka kembali. Dialah yang maha hidup dan maha menghidupkan, kekal selamanya, tak berkesudahan. Nah, ini ya Nak, jadi pendahuluannya di sini kita membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghidupkan. Jadi kita di bumi ini nanti akan terjadi kiamat ya Nak ya, di dunia akan terjadi kiamat. Kemudian pada hari itu tidak ada satupun makhluk baik di bumi ataupun di langit yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya ya. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau sekarang kan mataharinya terbit dari arah timur ya Nak ya, dari timur, kemudian nanti terbenamnya di barat. Nah, kalau pada hari kiamat matahari akan terbalik Nak. Jadi terbit dari barat ya, itu berarti tanda akan terjadinya hari kiamat ya di hari Jumat. Nah, pada saat itu semua manusia akan sangat ketakutan. Mereka bahkan akan lari bercerai-berai, berpisah dari keluarga dan kerabatnya karena sangat takut ya. Karena akan terjadinya hari kiamat yang pasti semua akan dibinasakan ya. Di dunia akan hancur, lebur dan tidak ada satupun yang selamat. Nah, pada saat itu ketika sangkakala ditiup oleh malaikat. Nah, malaikat siapa yang meniup sangkakala? Ya, malaikat peniup sangkakala adalah malaikat Israfil, benar sekali. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala untuk yang pertama. Nah, pada saat itu semua makhluk ya akan mati, ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ya malaikat Israfil. Kemudian ketika semuanya sudah mati, ya Allah akan membangkitkan malaikat Israfil ya Nak ya, untuk meniupkan trompet atau sangkakala yang kedua kalinya sehingga akan membangkitkan semua makhluk yang ada di bumi maupun langit. Nah, jadi itu ya Nak, kuasa Allah untuk menghidupkan atau mematikan dari seluruh makhluknya, baik itu terjadinya hari kiamat ataupun Allah akan melakukannya juga pada saat kisah
Ashabul Kahfi ya nak ya, yang diceritakan sebelumnya ya, 7 pemuda yang Allah tidurkan kemudian Allah bangkitkan lagi ketika sudah 309 tahun, dan itu adalah tanda-tanda atau kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di halaman 82 ada fawaid kisah. Nah, kita akan membaca fawaid kisahnya ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Nah, tadi ya sebagaimana sudah dikisahkan baik itu terjadinya hari kiamat ataupun pada kisah Ashabul Kahfi di mana Allah menidurkan 7 pemuda kemudian membangkitkannya kembali setelah 309 tahun. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Yang kedua, Allah akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Jadi ketika semua makhluk sudah mati ya nak ya, hanya Allah yang maha hidup. Kemudian Allah akan membangkitkan kembali seluruh manusia dan makhluknya pada saat itu. Selanjutnya, setiap manusia akan mati. Nah, kita sebagai manusia ini ya nak ya, sudah Allah beri umur ya, kita tidak tahu umur kita akan berakhir atau akan kapan kita merasakan kematian ya nak, tapi itu pasti bahwa semua manusia pasti akan mati ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya, kita harus banyak-banyak melakukan amal solih, terutama kita melakukan hal yang wajib ya, jangan sampai lupa ya. Yang wajib apa? Sholat ya nak ya, ketika puasa misalnya sudah wajib puasa, dan melakukan hal-hal lain yang diwajibkan dan juga sunnah untuk kita lakukan. Selanjutnya, berdoa ketika masuk pasar. Nah, ketika kita masuk pasar, kita juga dianjurkan, disunahkan untuk berdoa ya nak ya. Kenapa kok kita harus berdoa? Karena di pasar banyak terjadi kemungkaran ya nak ya. Kemudian setan sangat suka di pasar. Kenapa? Karena dia akan memberikan membisik-bisikan kepada orang yang misalnya saat itu terjadi penipuan atau hal-hal kemungkaran lainnya, sehingga terjadi banyak kedustaan ya, baik pembeli ataupun penjual ya, sehingga setan sangat menyukai berada di pasar. Nah, doa masuk pasar diantaranya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamuttu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doanya ya nak, atau kalian bisa juga baca yang lebih ringan, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, begitu juga boleh, atau kalian lengkapi dengan bacaan yang tadi. Sebenarnya tidak begitu panjang juga ya. Nah, selanjutnya tidak berlama-lama di pasar. Jadi kalau kita di pasar, kita telah mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita tidak perlu berlama-lama di pasar ya nak ya, karena pasar memang seburuk-buruk tempat ya, berdasarkan hadis Rasulullah bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat. Jadi kita tidak perlu berlama-lama ya nak ya. Kemudian selanjutnya membeli barang yang hanya dibutuhkan. Jadi itu tadi ya nak, fungsinya juga ketika kita tidak berlama-lama di pasar, supaya kita tidak membeli barang yang kita inginkan saja ya. Ketika kita sudah mendapatkan barang yang kita butuhkan, kita segera pulang supaya kita tidak terbujuk rayu untuk membeli barang-barang yang kita inginkan padahal tidak begitu dibutuhkan. Selanjutnya, hanya membeli barang yang halal dan baik di pasar. Pastikan bahwa kita membelikan barang-barang yang halal. Jika kita membeli makanan juga harus ada unsur halalnya ya nak ya. Kan sekarang ada tanda halalnya. Sebisa mungkin kita mencari yang memang sudah ada sertifikat halalnya. Karena itu cara untuk kita melindungi diri dari produk-produk yang tidak halal. Selanjutnya, begitu saja pada penjelasan KAS di hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.